Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Vita Nuriana dengan NIM 3232 431013. Di sini saya dari jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial. Sebelumnya yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Frinawati Lestarina Barus, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang saya hormati juga teman-teman sekalian. Nah, teman-teman, di sini saya akan mereview salah satu karya dari penulis terkenal di Indonesia, yaitu Terelie, yang berjudul Tentang Kamu. Novel Tentang Kamu merupakan salah satu novel dari karya penulis Terelie yang diterbitkan oleh Republika pada tahun 2016. Nah, dengan jumlah halaman 524 halaman, novel ini mengusung genre fiksi, drama, dan misteri. Kisahnya mengangkat tentang kehidupan, perjuangan, dan ketulusan yang dikemas dengan alur yang menarik dan dengan penuh inspirasi. Tentang Kamu adalah salah satu novel karya Terelie yang menceritakan tentang kisah hidup seorang wanita bernama Sriningsih. Novel ini membawa kita untuk menyusuri kisah hidup atau perjalanan hidup dari seorang Sriningsih melalui sudut pandang seorang pengacara muda bernama Zaman Zulkarnain. Zaman Zulkarnain ini ditugaskan untuk mencari ahli waris dari kekayaan Sriningsih. Dalam perjalanannya, Zaman Zulkarnain tidak hanya mengungkapkan tentang kisah hidup seorang Sriningsih, tetapi dapat juga menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Novel ini mengkisahkan tentang perjalanan seorang pengacara muda yang bernama Zaman Zulkarnain. Nah, Zaman Zulkarnain ini bekerja di salah satu firma hukum ternama di London. Zaman Zulkarnain ini mendapatkan tugas untuk mencari ahli waris dari perempuan yang bernama Sriningsih. Sriningsih ini meninggal di sebuah panti jompo di Paris dengan meninggalkan harta warisan yang besar tanpa informasi mengenai keluarganya. Dalam pencariannya, Zaman menelusuri kisah kehidupan Sriningsih yang membawanya ke berbagai tempat, dari Eropa hingga ke pelosok Indonesia. Zaman memulai pencariannya dari dokumen dan surat-surat lama milik Sriningsih. Ia mengunjungi Pulau Bumin, tempat kelahiran Sriningsih, dan mendengarkan kisah tentang masa kecilnya yang penuh dengan keterbatasan. Sriningsih tumbuh sebagai gadis yang tangguh meskipun kehidupannya dalam kemiskinan, dan kedua orang tuanya telah meninggal. Rumah Sriningsih di Pulau Bumin mengalami kebakaran yang akhirnya membawanya pergi ke salah satu madrasah yang berada di Pulau Jawa. Di madrasah ini Sriningsih awalnya menjadi murid, tetapi karena kecerdasannya ia menjadi seorang guru di madrasah tersebut. Tetapi terjadi konflik yang sangat besar pada masa itu yang membawanya ke Jakarta, di mana ia bekerja sebagai buruh pabrik, mengalami berbagai penderitaan dan ketidakadilan. Namun ia tidak menyerah dan terus berusaha mengubah nasibnya. Setelah melewati berbagai kesulitan, Sriningsih akhirnya berhasil mendirikan usaha sendiri. Bisnisnya berkembang pesat dan menjadikannya wanita mandiri dan sangat sukses. Karena satu dan lain hal, Sriningsih ini menjual aset kekayaannya atau perusahaannya dan pindah ke London. Di London, Sriningsih bekerja menjadi petugas kebersihan lalu beralih menjadi supir bus. Saat menjalani profesinya menjadi seorang supir bus, Sriningsih ini menjalin kisah bersama penumpangnya yang bernama Hakan lalu kemudian menikah. Namun kisah cintanya tidak berakhir bahagia. Anak pertama dan anak keduanya meninggal. Anak pertama meninggal karena keguguran dan anak keduanya meninggal setelah dilahirkan oleh Sriningsih. Kemudian Hakan suaminya meninggal dunia. Karena kedua anak dan suaminya meninggal dunia, akhirnya Sriningsih ini memutuskan untuk pindah ke Paris dan tinggal di panti jompo. Sriningsih memilih untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat, membantu banyak orang dengan hartanya tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun. Zaman semakin kagum dengan sosok Sriningsih saat ia menemukan bagaimana wanita itu tetap hidup dalam kesederhanaan meskipun memiliki kekayaan besar. Hidupnya dihabiskan untuk berbagi dan menolong sesama, hingga akhirnya Sriningsih meninggal dalam kesunyian di sebuah panti jompo di Paris, meninggalkan warisan yang besar yang tidak ia gunakan untuk
untuk kepentingan pribadi. Novel ini memiliki banyak keunggulan. Yang pertama itu ada alur yang menarik dengan unsur misterinya, karakter yang kuat dan inspiratif, serta latar yang variatif dan detail. Selain itu, pesan moral yang disampaikan pada novel ini sangat mendalam, mengajarkan ketulusan, kerjasama, dan arti kekeluargaan. Ada di beberapa bagian yang terasa alurnya agak lambat dan deskripsinya cukup panjang, tetapi tidak mengurangi secara keseluruhan isi dari novel ini. Novel ini tetap memberikan pengalaman bagi pembaca yang menyentuh dan penuh makna. Nah, teman-teman, dapat kita simpulkan bahwasanya novel tentang kamu merupakan karya yang sangat inspiratif dengan kisah hidup yang penuh dengan perjuangan dan ketulusan. Di sini Terelie sebagai penulis berhasil menghadirkan cerita yang tidak hanya menghibur, tetapi cerita yang dapat kita ambil maknanya. Sekian dari saya ucapkan terima